Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan membahas satu contoh lagi untuk ruang bermetrik. Ini adalah contoh ke-8 ya dari rangkaian video kita pembahasan terkait ruang bermetrik. Nah, untuk contoh ke-8 ini kita andaikan ada P itu bilangan nilainya lebih besar atau sama dengan 1. Kemudian ruang yang akan kita bahas itu adalah disimbolkan dengan LP, L pangkat P di sini. Apakah ruangan ini? Yaitu dia berunsurkan barisan. Ya, barisan misalkan X untuk mewakili suatu unsurnya LP, dia merupakan barisan C1, C2 dan seterusnya. Tapi ada syaratnya. Pertama, C1, 2, 3 dan seterusnya itu dia anggota F. F itu bisa himpunan bilangan real ataupun himpunan bilangan kompleks. Jadi berarti X ini bisa berupa barisan bilangan real atau bisa berupa barisan bilangan kompleks. Tergantung nanti batasan pembicaraan yang dikehendaki, gitu ya. Tapi sekaligus saja langsung kita gunakan di sini. Dua-duanya langsung kita bahas. Kemudian selain syarat bahwa dia merupakan bilangan baik real ataupun kompleks, maka juga harus memenuhi kriteria ini, yaitu modulusnya atau nilai mutlaknya C1 dipangkatkan P ditambah dengan nilai mutlak C2 pangkat P dan seterusnya, nilainya konvergen. Ya, lihat ini kan namanya barisan ya, dia unsurnya bisa atau suku di sini kan bisa sampai tak hingga ya. Nah, maka penjumlahan ini semua nilainya harus konvergen. Artinya apa? Sigma CI pangkat P, ya, nilai mutlak CI pangkat P itu nilainya berhingga. Kemudian ini adalah definisi dari unsur-unsurnya LP. Lalu metriknya bagaimana? Metrik di LP akan kita nyatakan sebagai D8 karena ini adalah contoh ke-8, yaitu D8 X, Y didefinisikan sebagai ini. Ya. Sigma nilai mutlak CI min eta I pangkat P itu, lalu nanti hasil sigmanya nanti dipangkatkan 1 per P. Nah, bisa dilihat ya, kalau P-nya itu 2 di sini, berarti di sini nanti kuadrat, di sini akar kuadrat, gitu ya. Nah, X-nya barisan dinyatakan dengan CI ini, lalu Y di sini juga barisan dinyatakan dalam eta I ini. Nah, inilah definisi metriknya. Nah, maka sekarang kita harus membuktikan apakah memang LP dengan metrik seperti ini memang benar merupakan ruang bermetrik. Nah, tapi ada juga hal penting yang perlu kita tunjukkan bahwa apa? Bahwa definisi ini well defined ya, artinya memang ada nilainya dengan kalau kita menghitung dengan cara seperti ini. Oke, nah sekarang ada beberapa tahap ya yang harus kita lalui. Yang pertama kita akan membuktikan dulu ketaksamaan pembantu ya, kita sebut saja begitu, pembantu ya, ini sebagai jembatannya nanti untuk melangkah ke tahap berikutnya. Jadi dari yang A ini kita akan dapatkan ketaksamaan holder tuh O nya di titik 2 ini. Cara bacanya gimana ya, mungkin kita harus menyesuaikan itu. Kemudian dari ketaksamaan holder ini kita akan dapatkan ketaksamaan Minkowski. Baru nanti kita bisa dapatkan ketaksamaan segitiganya. Ini untuk membuktikan yang bagian ketiga ya, D3 ya, itu berlakunya ketaksamaan segitiga. Nah, kemudian untuk membuktikan yang D1, D2 nanti akan kita lihat, seharusnya tidak terlalu sulit ya. Oke, sekarang kita mulai langsung ke arah ketaksamaan segitiga ya. Kita langsung membuktikan ke arah ketaksamaan segitiga ini, baru nanti kita akan buktikan yang D1 dan D2 gitu ya, yang non negatif, VT dan juga yang simetrik. Oke, sekarang kita mulai dengan mencari ketaksamaan pembantu. Nah, jika P itu lebih besar dari 1,
Kita hapus dulu ini. Maka kita didefinisikan Ki sedemikian rupa sehingga berlaku 1 per P ditambah 1 per Ki itu sama dengan 1. Ya, kalau kita punya bilangan P lebih besar dari 1, kita akan definisikan suatu bilangan Ki sedemikian rupa sehingga berlaku persamaan ini. Gitu. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang bisa kita dapat dari bentuk persamaan ini, yaitu kita akan dapatkan bentuk begini, berarti P ditambah Ki dibagi dengan P kalikan Ki itu sama dengan 1. Atau kita juga bisa dapatkan P ditambah Ki itu sama dengan P kalikan Ki. Kemudian kalau kita rombak lagi ya, misalkan kita tuliskan begini, P ditambah Ki, atau kita balik ya, kita balik. Oke. Kita balik begini, P Ki minus P plus Ki ya, tentunya sama dengan 0. Maka sekarang kalau ini P Ki minus P minus Ki, lalu saya tambah dengan 1, berarti di sebelah kanan juga tambah dengan 1. Ini kalau kita susun lagi akan menjadi P dikalikan Ki minus 1. Oke. Lalu yang ini berarti nanti akan minus Ki minus 1. Nah, ini sama dengan 1 sehingga kita punya dari sini P minus 1 dikalikan Ki minus 1 itu sama dengan 1. Berarti dari sini kita bisa punya P minus 1 itu sama dengan 1 per Ki minus 1. Nah, ya, ini beberapa persamaan yang akan kita gunakan. Kemudian sekarang ini kita hapus. Berarti kalau kita punya fungsi U sama dengan T dipangkatkan P-1, oke, maka kalau ini sekarang kedua ruas kita pangkatkan dengan 1 per P-1, berarti ini akan menjadi T. Nah, padahal 1 per P-1 itu adalah sama dengan Ki-1. Jadi kita punya T ini sama dengan U pangkat Ki-1. Ya, kalau kita punya U sama dengan T pangkat P-1, maka kita akan punya persamaan T sama dengan U pangkat Ki-1. Nah, kemudian untuk bilangan alfa dan beta yang lebih besar daripada sama dengan 0, lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0, maka akan berlaku seperti ini ya. Sekarang kita lihat begini. Atau sebelum ini saya lanjutkan ya, kita melihat dulu ini. Ini kan kalau kita ambil turunannya, kita akan dapatkan P-1 T pangkat P-2. Begitu juga kalau yang T ini diturunkan terhadap U, kita punya ini adalah Ki-1 U pangkat Ki-2. Dua-duanya ini nilainya akan selalu lebih besar dari 0. Ini juga selalu lebih besar dari 0. Untuk apa? Misalkan kita tinjau misalkan ya, ini ketentuannya adalah untuk T, katakanlah pada suatu selang ya, T itu pada selang itu selang terbuka ya, 0 sampai misalkan alfa gitu aja ya. Kalau ini misalkan pada selang U dari 0 sampai beta. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi karena pada selang ini dia itu nilainya selalu
lebih besar dari 0 ya, maka fungsi U ini itu adalah kategori fungsi yang monoton naik. Begitu juga yang fungsi T ini ya, ini juga monoton naik pada selang ini dan yang ini. Untuk yang T berarti yang ini. Nah, oleh karena itu ya, kalau misalkan kita gambarkan ya, ini hapus. Kita gambarkan begini. Yang di sini ya. Misalkan ilustrasinya seperti itu saja ya. Ini adalah U sama dengan T pangkat P minus 1. Ya. Ini berarti adalah T. Ini berarti adalah U-nya. Lalu ini misalkan adalah alfa. Maka kalau kita hitung integral T, U ya, U ini, integral U yaitu T pangkat P min 1 dari 0 sampai alfa, maka kita dapatkan ini kan, luasan di bawah kurva ini sampai dari 0 sampai alfa ini. Oke. Kemudian andaikan misalkan ya, beta itu nilainya misalkan di sebelah sini. Oke. Beta itu nilainya misalkan di sebelah sini. Maka integral T sama dengan U pangkat Q min 1, itu fungsi T sama dengan U pangkat Q min 1 tentunya fungsi yang sama, tapi sekarang kita lihat ini sebagai, kalau dibalik ya, ini sebagai horizontalnya ya, yang ini jadi vertikalnya. Sehingga kalau ini kita integralkan, ini dt ya, dt, kita integralkan yang ini, yang terhadap U ini, berarti dari 0, ini adalah U Q min 1 DU dari 0 sampai beta. Yang kita dapatkan adalah arsiran ini. Oke, ini arsiran ini. Ya. Oke. Maka lihat ya. Maka lihat di sini. Kalau kita hitung ini, kalau kita luruskan ya, kalau kita luruskan ke sana ke atas ini, maka lihat ini. Ini kurang jelas sayangnya ya. Kita perjelas aja dulu. Misalkan begini. Nah, lihat kalau kita hitung alfa kali beta, maka yang kita dapatkan adalah luasan ini ya nih. Ini atas ke sini. Oke, yang ini nggak masuk ya, yang ini nggak masuk. Nah, sementara kalau kita jumlahkan integral ini dengan integral ini adalah yang arsirannya tegak sampai di sini nih. Ya, sampai di sini. Oke, dari sini sampai sini. Ini integral yang suku pertama ini. Integral yang kedua itu adalah luasan dari sini sampai bawah sini. Lihat, berarti kalau dijumlahkan antara luasan yang arsiran horizontal sama arsiran vertikal dibandingkan dengan yang ini, akan ada selisih ini dia nih. Ya, ini selisihnya nih. Selisihnya. Ya. Nah, maka kalau kita lihat dari sini ya, berarti A kalikan beta ini, luasan segi 4 ini, itu akan kurang dari sama dengan integral ini tambah dengan integral ini. Karena apa? Kekurangan selisih sebesar ini ya, gitu. Bisa ada kekurangan selisih sebesar ini. Nah, kemudian bagaimana kalau sekarang kasusnya seperti ini misalkan? Ini misalkan alfa di sini, ini alfa, ini U, lalu betanya di sini. Nah, ini beta misalkan, maka integral T pangkat P min 1, ini misalkan adalah T pangkat P min 1. Itu integralnya tentunya adalah luasan yang saya arsir vertikal ini. Kemudian integral yang ini tentunya adalah luasan horizontal ini. Ya, arsiran horizontal ini. Sementara kalau alfa kali beta, perhatikan, alfa kali beta itu adalah yang ini. Nah, ya,
berarti penjumlahan antara dua integral ini kalau dibandingkan dengan alfa kali beta itu akan ada selisih sebesar ini. Ya, ini selisihnya. Lebih banyak penjumlahan dua integral ini. Oke, jadi kita punya relasi seperti ini. Lalu kalau ini kita selesaikan integralnya, maka kita akan dapatkan seperti ini. 1 per P, lalu di sini adalah T pangkat P, ya, dimasukin batasnya dari 0 sampai alfa. Yang ini juga sama, menjadi 1 per Q, lalu U pangkat Q, dimasukkan batasnya dari 0 sampai beta. Ini kalau kita selesaikan, maka kita punya alfa pangkat P dibagi dengan P ditambah dengan beta pangkat Q dibagi dengan Q. Oke. Ya, jadi kita punya ketasamaan sekarang bahwa alfa beta itu kurang dari alfa pangkat P dibagi dengan P ditambah dengan kurang dari sama dengan ya. Ditambah dengan beta pangkat Q dibagi dengan Q. Nah, inilah yang kita maksud sebagai ketasamaan pembantu tadi ya. Bagian A. Jadi sampai di sini kita sudah selesai bagian A ya. Ini bagian A-nya. Dan kita masuk ke bagian B, yaitu kita akan mencari ketasamaan holder. Sekarang kita andaikan begini. Andaikan kita punya anggota LP, kita tuliskan begini. Nah, gitu ya. Dan juga ini, oke, si I bar dan eta I bar, ini dua anggota LP. Andaikan ini dan ini adalah dua anggota L pangkat P yang memenuhi ini ya, sigma I dari 1 sampai hingga si I pangkat P itu sama dengan 1, dan juga sigma I dari 1 sampai hingga eta I bar pangkat Q itu juga sama dengan 1. Oh, berarti ini perlu kita perbaiki ya. Andaikan bukan anggotanya LP ya. Masing-masing anggota. Andaikan sini dan ini masing-masing anggota LP dan dannya ke bawah ya. Dan L pangkat Q. Nah, yang memenuhi ini dia. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat. Ini saya hapus dulu. Bahwa misalkan saya punya alfa itu sama dengan suatu I gitu aja ya, suatu I, C bar I. Lalu beta juga adalah suatu eta I bar. Maka kalau saya gunakan ketasamaan ini, kita akan punya si I bar dikalikan eta I bar, yang tidak lain adalah ini kan, si I bar kalikan eta I bar, itu akan kurang dari sama dengan si I bar pangkat P dibagi dengan P ditambah dengan eta I pangkat P bar dibagi dengan Q. Oke. Kemudian kalau ini semua kita jumlahkan, relasi seperti ini kita jumlahkan kedua ruas ya, maka misalkan I dari 1 sampai eta hingga kita punya si I bar kalikan eta I bar kan kurang dari sama dengan sigma si I
bar pangkat P dibagi dengan P. Nah, 1/P-nya saya taruh di luar dari sigma. Ini I dari 1 sampai ta hingga. Yang ini juga sama, 1/Q sigma I dari 1 sampai ta hingga. Ini adalah eta I bar pangkat P. Nah, padahal tadi kita gunakan si I bar itu yang memenuhi kriteria ini. Begitu juga yang eta I bar memenuhi kriteria ini. Sehingga apa? Yang ini akan sama dengan 1, ini juga akan sama dengan 1. Maka sebelah kanan ini kedua ruas akan menjadi 1/P ditambah 1/Q. Yang tidak lain berdasarkan tadi definisi P dan Q itu, maka ini akan menjadi sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kita akan definisikan suatu CI yaitu sama dengan CI bar itu sama dengan CI dibagi dengan sigma dari CI. Oh, ini saya kok salah tulis ya. CI ini saya hapus dulu. CI bar ini kita definisikan sebagai CI dibagi dengan sigma I dari 1 sampai ta hingga CI pangkat P. Lalu ini diakarkan ya, 1/P ya. Kemudian juga eta I bar ini misalkan itu kita bentuk dari apa? Dari eta I dibagi dengan sigma I dari 1 sampai ta hingga eta I pangkat P pangkat Q ya. Pangkat Q 1/Q. Ya, berarti sekarang kita menggunakan dua unsur CI, barisan CI yang dia adalah anggotanya L pangkat P, begitu juga yang eta I ya. Eta I itu adalah juga anggotanya L pangkat Q. Nah, kalau CI anggota L pangkat P dan eta I anggota L pangkat Q, maka CI bar yang didefinisikan seperti ini itu akan memenuhi kriteria ini, jelas ya kan? Begitu juga yang ini juga akan memenuhi kriteria yang sebelah sini. Nah, maka sekarang kesamaan ini kurang dari sama dengan ini dapat kita tuliskan begini sekarang. Kita dapat tuliskan menjadi ini ya, sigma ini dari 1 sampai ta hingga, kemudian ini adalah CI. Lalu nanti yang eta I juga ini, berarti ini saya langsung tulis saja eta I. Lalu di bawahnya adalah ini, ya, sama dengan yang bawahnya adalah ini, sigma I dari 1 sampai ta hingga CI pangkat P dipangkatkan 1/P dikalikan sigma I dari 1 sampai ta hingga eta I pangkat Q dipangkatkan 1/Q. Nah, itu dia. Sini tentunya akan kurang dari sama dengan 1 ya, kurang dari sama dengan 1. Ya. Perhatikan di bawah ini kita tidak perlu menuliskan lagi nilai mutlaknya karena ini otomatis yang di sigma ini saja sudah non negatif ya. Diakarkan juga tetap akar 1/P ini juga tetap non negatif sehingga diambil nilai mutlaknya tidak pengaruh ya. Nah, karena ini yang bawah ini adalah non negatif, maka kalau kedua ruas ini kita kalikan dengan yang bawah ini tidak akan merubah tanda. Sehingga kita punya sekarang sigma I dari 1 sampai ta hingga CI eta I itu akan kurang dari sama dengan ini dia, yaitu sigma I dari 1 sampai ta hingga CI pangkat P dipangkatkan 1/P dikalikan sigma I dari 1 sampai ta hingga eta I
pangkat Q, ini dipangkatkan 1 per Q. Nah, inilah yang dikenal sebagai ketaksamaan Holder, ya. Berarti sampai di sini yang B ini sudah terpenuhi. Oke. Nah, ini ketaksamaan diberikan oleh si Holder itu tahun 1889, ya. Tahun 1889. Nah, perlu diingat terus bahwa semua ini kita dapatkan tadi dengan catatan berlaku 1 per P ditambah 1 per Q itu sama dengan 1, dan P itu lebih besar dari 1, ya. Catatan ini harus diperhatikan. Maka sekarang kalau misalkan P-nya itu adalah 2, jika P sama dengan 2, maka ya Q-nya jelas sama dengan 2, ya, berdasarkan ini, ya. Setengah ditambah setengah sama dengan 1. Sehingga B menjadi, ya, B menjadi sigma I dari 1 sampai eta hingga si I, tuh si-nya jelek, ya, si I eta I itu akan kurang dari sama dengan akar dari sigma I dari 1 sampai eta hingga si I pangkat 2. Oke. Lalu dikalikan lagi dengan akar dari sigma I dari 1 sampai eta hingga eta I pangkat 2. Ya, inilah yang kita kenal sebagai ketaksamaan Cauchy-Schwarz, ya. Nah, Cauchy-Schwarz. Oke, jadi pada ketaksamaan ini jelas kelihatan, ya. Ketaksamaan Cauchy-Schwarz itu kasus khusus dari ketaksamaan Holder, ya. Tapi dengan catatan ketaksamaan Holder itu berlaku untuk P dan Q yang memenuhi persamaan ini. Oke, sekarang kita akan menuju ke ketaksamaan Minkowski, ya. Dari B ini kita coba menuju ke ketaksamaan Minkowski. Nah, ini akan kita hapus dulu, ya, yang ini. Saya hapus dulu. Kita definisikan misalkan ungkapan seperti ini. Si I plus eta I ini sebagai omega I, gitu, ya. Jadi si I plus eta I itu sama dengan omega I. Kita definisikan ini aja, berarti di sini, ya. Omega I itu sama dengan ini. Nah, atau begini aja, nah gini, biar definisi jelas, ya. Nah, ini. Omega ini didefinisi sebagai ini. Maka kalau kita punya omega I pangkat P, berarti kita punya omega I nilai mutlaknya pangkat P, lalu berarti kita punya ini, ya, si I ditambah eta I nilai mutlak pangkat P. Atau kita boleh tuliskan si I tambah eta I dikalikan lagi dengan si I plus eta I pangkat P-1, ya. Ini dikalikan ini pangkat P-1 kan jadinya pangkat P. Berarti ini dapat kita tuliskan sekarang menjadi si I plus eta I omega I pangkat P-1. Kemudian berdasarkan rumus ketaksamaan yang berlaku di bilangan real maupun bilangan kompleks, maka ini bagian sini tentunya akan kurang dari sama dengan ininya saja, ya. Akan kurang dari sama dengan si I ditambah dengan eta I, gitu kan? Bagian sininya saja, lalu yang ini tetap omega I P-1. Oke. Yang kita dapatkan, maka ini kalau kita uraikan dia akan menjadi, kalau ini kita distribusikan, ya, akan menjadi si I kalikan nilai mutlak omega I pangkat P-1 ditambah dengan eta I kalikan omega I pangkat P-1. Lalu sekarang kalau ini kita jumlahkan sigma I dari 1 sampai eta hingga
omega I pangkat P ini berarti dia akan kurang dari, jangan kita ingat dulu ya, pangkat sampai N dulu gitu ya. Maka akan berlaku ini kurang dari sama dengan sigma I dari 1 sampai N Xi I omega I P-1 ditambah dengan sigma I dari 1 sampai N eta I omega I P-1. Kemudian yang ini kita terapkan ketasamaan holder ya, kita terapkan ketasamaan holder. Maka yang sebelah sini akan kurang dari sama dengan ini ya. Si I-nya ini adalah si I ini, omega I ini adalah si eta I ini. Berarti akan kurang dari sama dengan itu sigma I dari 1 sampai N. Kali ini sigma sampai N saja. Kemudian ini adalah berarti adalah tetap si I, lalu di sini berarti adalah pangkat P. Lalu di sini adalah pangkat 1 per P. Kemudian yang ini berarti adalah sigma I dari 1 sampai N. Lalu eta I di sini adalah ini dia ya, yaitu omega I P-1. Ini semua dipangkatkan dengan Ki. Okay. Sementara Ki tadi adalah apa? Adalah atau P-1 ini tidak lain adalah 1 per Ki pangkat min 1 ya. Dia adalah 1 per Ki pangkat min 1. Kemudian sudah ya. Semuanya nanti dipangkatkan 1 per Ki. Ya, setelah diambil sigmanya semuanya dipangkatkan 1 per Ki. Lalu ini ya. Kita kembali ke ini tadi aja ya, ke P-1 ya. Kembali ke P-1. Maka kita punya begini, nanti ada P-1 kalikan Ki kan. Nah, P-1 kalikan Ki itu kan berarti adalah P Ki min Ki, kan gitu. Nah, padahal ini kalau nanti dikurangi dengan P, ini akan sama dengan 0 ya. Kalau ini dikurangi dengan P akan sama dengan 0 ya. Karena apa? P Ki minus P plus Ki itu kan sama dengan 0. P Ki kan sama dengan P plus Ki. Nah, jadi berarti sekarang kita punya P minus 1 Ki itu sama dengan P ya. Jadi P minus 1 kalikan Ki itu sama dengan P. Sehingga ini tidak lain adalah bisa saya hapus ya. Jadi begini. Nah, gitu ya. Kita jadi punya seperti itu. Lalu yang ini juga sama. Ya, yang ini juga sama. Kita akan punya begini. Nah, untuk yang suku kedua ini kita juga bisa tuliskan begini. Berarti ini ya, sigma I dari 1 sampai N. Ini adalah eta I pangkat P. Ini 1 per P. Dikalikan dengan ini juga sama ya. Bentuk seperti itu yang sama. Sigma I dari 1 sampai N. Omega I pangkat P. Ini pangkat 1 per Ki. Nah, kemudian ini kita sederhanakan bentuknya menjadi sigma I dari 1 sampai N. Si I pangkat P, ini semua 1 per P, ditambah dengan ini sigma I dari 1 sampai N, eta I pangkat P, pangkat 1 per P, lalu dikalikan dengan ini ya, itu sigma I dari 1 sampai N, omega I pangkat P, pangkat 1 per Ki. Nah, kemudian karena ya pengali ini itu tidak pernah negatif, maka ketasamaan ini kurang dari sama dengan ini itu dapat kita bagi dengan pengali ini tanpa merubah tandanya. Jadi tandanya tetap seperti ini. Yang ini kita bagi dengan ini. Berarti kita punya sigma I dari 1 sampai N omega I pangkat P dibagi dengan sigma ya, dibagi dengan ini.
I dari 1 sampai N omega I pangkat P, ini semua tapi dipangkatkan 1 per Q. Sementara yang atas ini adalah pangkat 1. Oke, sebelah kanan berarti adalah sigma I dari 1 sampai N CI. Ya, CI. Pangkat P 1 per P ditambah dengan sigma I dari 1 sampai N eta I pangkat P pangkat 1 per P. Lihat, ini semua atas bawah sama, hanya pangkatnya yang atas pangkat 1, bawahnya pangkat 1 per Q. Berarti nanti hasilnya adalah ini semua, tapi dipangkatkan ya sigma I dari 1 sampai N. Omeganya sekarang saya ganti menjadi tadi ini ya, CI plus eta I pangkat P. Lalu harusnya adalah 1 min 1 per Q. Padahal 1 min 1 per Q ini adalah 1 per P. Ya, ini sama dengan 1 per P. Berarti ini adalah pangkat 1 per P. Kurang dari sama dengan sebelah kanan ini. Sigma I dari 1 sampai N CI pangkat P, ini semua dipangkatkan 1 per P ditambah dengan sigma I dari 1 sampai N eta I pangkat P 1 per P. Oke ya. Ini semua baru untuk sigmanya sampai N. Nah, kalau kita ambil limitnya menuju N tahingga ya, N menuju tahingga, maka yang suku pertama ini akan tetap bernilai berhingga. Oke, tetap bernilai berhingga. Karena apa? Si I tadi adalah anggotanya, atau dia menyusun barisan sehingga dia menjadi anggota LP. Begitu juga ini ya, juga akan berhingga juga. Jadi ini berhingga, suku kedua juga berhingga, sehingga penjumlahannya juga akan berhingga. Maka otomatis yang sebelah kiri juga akan berhingga, soalnya dia kurang dari sama dengan sebelah kanan ini. Oke, kalau seperti itu berarti sekarang kita dapatkan bahwa apa? Bahwa sigma N dari 1 sampai tahingga CI plus eta I pangkat P ini dipangkatkan 1 per P itu kurang dari sama dengan sigma I dari 1 sampai tahingga, lalu ini adalah CI pangkat P dipangkatkan 1 per P ditambah dengan sigma I dari 1 ya, I dari 1 sampai tahingga eta I pangkat P ini adalah 1 per P. Ya, inilah yang dikenal sebagai ketaksamaan Minkowski. Ya, berarti kita sudah sampai di C ya. Kita sudah sampai di C. Ketaksamaan Minkowski. Oke. Nah, dari sini sebenarnya ini sudah bisa langsung kita lihat sekarang bahwa definisi dari metrik D8 ya, definisi dari metrik D8 X, Y yaitu sama dengan sigma I dari 1 sampai tahingga CI minus eta I pangkat P dipangkatkan 1 per P ini nilainya selalu berhingga ya. Karena apa? Kita bisa tuliskan ini sama dengan ya CI plus minus eta I. Oke, kita bisa tuliskan begini, maka otomatis akan berlaku ini di sini minus eta I. Minus eta I ya tetap diambil nilai mutlaknya tetap eta I ya, sama gitu. Sehingga nilai ini akan berhingga ya, jelas berhingga. Oke, jadi metrik D8 ini bisa kita simpulkan dia well defined. Nah, sekarang kita akan buktikan langsung untuk ketaksamaan segitiga. Kita ke D ya, tadi sudah di C, sekarang kita ke D. Yaitu kita membuktikan persamaan nomor D3 ya, kriteria D3 yaitu D8, katakanlah XY itu kurang dari sama dengan D8. XZ ditambah dengan D8 ZY. Dengan catatan misalkan XY-nya jelas ya. X-nya adalah CI
lalu Y-nya adalah katakanlah eta I misalkan, lalu Z-nya katakanlah zeta I. Nah, maka kita lihat sekarang di 8 ini adalah di 8 XY ini tentunya akan sama dengan sigma I dari 1 sampai eta hingga CI minus eta I pangkat P dipangkatkan 1 per P. Kemudian kita dapat tuliskan ini sama dengan sigma I dari 1 sampai eta hingga CI minus zeta I lalu plus zeta I, ini saya kurung, zeta I minus eta I. Ini semua dipangkatkan P. Ini saya hapus saja ya, udah jelas ya. Lalu ini adalah pangkatkan 1 per P. Kemudian berdasarkan ini ya, berdasarkan bahwa CI minus zeta I ditambah dengan zeta I minus eta I itu akan selalu kurang dari sama dengan CI minus zeta I ditambah dengan zeta I minus eta I. Oke. Ya, berdasarkan sifat dari bilangan ya, real maupun kompleks kan akan berlaku seperti ini. Ketasamaan segitiganya berlaku ketasamaan seperti ini. Maka kalau ini saya pangkatkan P, ini juga akan tetap berlaku ya. Kedua ruas saya pangkatkan P juga jelas akan tetap berlaku. Ya. Kemudian kalau seperti itu sekarang, maka kalau kita ambil sigmanya ya, sigma dari ini sebelah kiri ini ya, yaitu CI minus zeta I plus zeta I minus eta I pangkat P, maka dia juga akan kurang dari sama dengan sigma I ya, sigma dalam kurung ya, CI minus zeta I lalu plus zeta I minus eta I pangkat P. Oke. Lalu kalau kedua ruas diakarkan, diambil akar 1 per P-nya ya, ini dipangkatkan 1 per P, ini juga akan tetap berlaku. Ya kan? Tetap berlaku. Sehingga kita dapatkan ungkapan ketasamaan Minkowski ya. Kita dapatkan ketasamaan Minkowski kalau misalkan jumlahnya sampai ta hingga, sampai n juga tetap ketasamaan Minkowski berlaku ya. Sehingga kalau ini kita tulis dari 1 sampai ta hingga, kita akan dapatkan seperti ini ya, bahwa yang ini akan kurang dari ya, yang sebelah kanan ini akan kurang dari ini dia ya, yaitu sigma I dari 1 sampai ta hingga CI minus zeta I pangkat P ditambah dengan, ini dipangkatkan 1 per P ya, ditambah dengan bawahnya sigma I dari 1 sampai ta hingga zeta I minus eta I pangkat P 1 per P ya. Perhatikan di sini yang berperan sebagai CI di sini sekarang adalah ini dia ya, CI min zeta I. Yang berperan sebagai eta I di sini adalah yang ini, zeta I min eta I. Sehingga di sini CI-nya adalah ini, lalu eta I di sini adalah yang ini dia. Ya. Oke.
Sehingga sekarang itu tadi kalau kita mulai dari yang sigma sampai n dulu ya, sampai n. Lalu diambil limitnya n mendekati tak hingga, ini akan tetap berlaku, ya kan? Maka ini juga terdefinisikan dengan baik. Nah, sebelah kiri ini kan tidak lain adalah D8 tadi ya. Maka kita punya D8 XY ya. X, Y. Sementara yang ini tidak lain adalah D8 dari apa? Dari X, Z. Lalu yang ini adalah D8 Z, Y. Oke. Jadi sampai di sini sudah kita dapatkan ketaksamaan segitiga untuk D8. D8 itu adalah metrik di L pangkat P. Ya, sehingga syarat D3-nya ini sudah terpenuhi. Bagaimana dengan syarat D1? Syarat D1. Ya, nilai ini jelas kalau dilihat dari sini jelas tidak mungkin negatif, oke? Tidak mungkin negatif. Jadi nilainya selalu lebih besar dari 0. Ya. Lebih besar dari sama dengan 0 maksudnya. Kemudian kapan dia 0? Kalau X sama dengan Y, maka jelas setiap sukunya di sini akan 0 sehingga penjumlahannya juga akan 0 berlaku. Bagaimana kalau D8 itu sama dengan 0? Karena di sini ada penjumlahan yang tidak pernah negatif suku-sukunya, maka penjumlahannya juga akan setiap sukunya maka harus 0. Kalau setiap sukunya 0 berarti X sama dengan Y. Tidak perlu diperpanjang lagi, ngikuti cara pembuktian yang di D7, D6 dan seterusnya, itu akan sama saja ya. Begitu juga untuk D2 ya. D2 ini ketentuan D8 X, Y sama dengan 0 jika X sama dengan Y sudah jelas ya. D2 juga gitu, simetri apa tidak? Ya jelas ya. Lihat dari sini, kita akan memiliki si I minus eta I itu diambil nilai mutlaknya akan sama dengan eta I minus si I. Ya sudah jelas. Akan terpenuhi syarat simetriknya itu. Ya. Jadi sampai di sini berarti kita sudah selesai membuktikan bahwa L pangkat P dengan D8-nya itu merupakan ruang bermetrik. Ya, nanti L pangkat 2-nya untuk P2 itulah yang terkenal biasa dibicarakannya dalam pembahasan ruang Hilbert. Ya, tapi kita sudah membuktikan untuk tidak sekedar P sama dengan 2, tapi untuk berapapun P ya, yang lebih besar dari sama dengan 1. Oke, jadi sampai di sini kita sudah selesai pembahasan kita terkait contoh nomor 8 ini. Insya Allah kita setelah ini akan mulai mengenal konsep topologi yang dibangun dari metrik. Ya. Baik, pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.